Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya teman-teman ya. Bertemu lagi dengan saya, Kresna Dwi Cahyo Nugroho, di IPmu Talk hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa hari ini, dan kita juga akan ngobrol-ngobrol nih dengan owner dari Sekolah Indonesia, yaitu Mas Odilio Early Susanto. Nah, teman-teman, jadi Sekolah Indonesia ini adalah salah satu platform edukasi yang ada di Indonesia nih teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah homeschooling ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya di IPmu Talk hari ini, monggo langsung aja ditulis di komen di bawah. Nanti kita akan bahas bersama Mas Odilio. Nanti ini semua seputar tentang edukasi di Indonesia nih teman-teman. Nah, khususnya di homeschooling ya teman-teman ya. Oke, tanpa panjang kali lebar lagi deh teman-teman, langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Odilio Early Susanto, owner dari Sekolah Indonesia. Oke, kita menunggu Mas Odilio join dulu. Nah, halo, selamat siang Mas Odilio. Dengan Mas, saya panggilnya siapa ini? Kresna, boleh Mas Odilio. Mas Tresna. Yes. Iya, halo Mas Tresna, salam kenal. Salam kenal Mas Odilio. Apa kabar Mas Odilio? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Gimana Mas Tresna? Sehat? Alhamdulillah sehat, masih diberi kesehatan semua Mas Odilio. Mas Odilio, terima kasih banyak nih atas waktunya di siang hari ini, disempatkan nih untuk ngobrol-ngobrol di IPmu Talk hari ini nih Mas. Thank you banget Mas. Oke, Mas Odilio, nih teman-teman udah yang bergabung di siang hari ini. Sebelum kita masuk ke topik utama kita nih Mas, kita kan akan berbicara tentang edukasi di Indonesia nih Mas. Nah, sebelum kita pengen tahu nih teman-teman juga apa sih Sekolah Indonesia, Mas boleh diceritain dulu dong ke teman-teman industri dan kondisi edukasi nih Mas di Indonesia, khususnya setelah pandemi nih ya, masih di era pandemi dan sebelum pandemi ini seperti apa sih Mas yang Sekolah Indonesia sendiri dan Mas Odilio dan tim rasakan ini seperti apa sih Mas? Boleh Mas diceritain Mas? Oke, jadi kondisi saat ini ya, kalau sebetulnya Sekolah Indonesia ini lahir bukan karena pandemi. Ini gagasan sejak 2 tahun yang lalu, sudah lama sebelum ada pandemi. Itu memang gagasannya kami ingin membantu para orang tua dan keluarga untuk memberi pilihan dalam pendidikannya. Selama ini kan kita ngelihat kondisi pendidikan di luar Indonesia itu semakin hari, semakin tahun itu harganya makin meningkat ya. Kenapa bisa meningkat? Karena fasilitasnya juga meningkat, di gedungnya juga fasilitasnya ditingkatkan, kualitas gurunya juga ditingkatkan. Nah, kami berpikir di Amerika, di luar negeri semua sudah berkembang di mana ada personalized school. Nah, ya kan? Personalized school artinya pendidikan itu pilihan. Artinya saya mau memilih materi apa, guru seperti apa, belajar di mana, saya mau menjadi apa, itu sudah ditanamkan sejak kecil. Sementara kalau di sekolah formal di Indonesia semua disetarakan dengan sistem gitu kan. Nah, jadi homeschooling ini adalah sebenarnya bahasa paling cocok nih untuk personalized school. Nah, belajar di rumah. Nah, karena ada pandemi ini sebetulnya sangat relevan ya. Kebetulan sekali sebetulnya sangat relevan. Kemudian orang tua punya alternatif dari sekolah formal. Lah, saya sudah bayar, sorry ya, ini keadaan saat ini ya. Banyak orang tua yang mengatakan sudah bayar mahal, tapi materinya begini saja, gitu kan? Nggak masuk sekolah, tapi biayanya tetap mahal gitu. Sementara keadaan orang keluarga di luar sana juga tidak membaik begitu keadaan ekonominya. Nah, maka kami menawarkan solusi. Bagaimana kalau kita
pilih saja, ya kan? Pilih saja artinya apa? Anda butuh guru berapa banyak, Anda butuh materi berapa banyak, Anda mau fokus ke minat dan bakat berapa banyak. Ya, kita akan sesuaikan kurikulum sesuai dengan minat anak, dan jadwalnya juga menyesuaikan, nggak sepadat yang di sekolah formal gitu. Jadi dengan memilih tidak ada biaya gedung, tidak ada biaya, kalau misalkan dia mau mandiri ya, artinya nggak ada guru, berarti dia sama sekali tidak membayar uang bulanan sebetulnya, ya kan? Jadi sekolah Indonesia ini menawarkan pilihan sebetulnya, menawarkan pilihan bagaimana, tapi jelas kalau memang mau full ya, artinya orang tua tidak mau terjun dengan anak, terjun mendidik anak secara langsung, maunya ada pembimbing langsung, ya tentu ada biaya-biaya yang harus mungkin bersaing dengan sekolah formal lain begitu. Kurang lebih begitu. Kalau melihat pandemi ya sekolah Indonesia sangat cocok, kebetulan relevan, tapi misi dan visinya bukan itu. Misi visinya adalah membantu para mereka yang tidak bisa beradaptasi sebetulnya dengan sekolah formal. Contohnya mereka yang sakit di rumah sakit gitu ya. Mereka yang sakit di rumah sakit itu kan nggak punya waktu sama dengan sekolah-sekolah yang anak-anak yang sekolah di sekolah formal. Lalu kemudian mereka yang atlet, modeling, artis, musisi, selebriti, itu mereka punya kegiatan dan minat yang sangat berbeda dengan sekolah formal. Nah, sangat cocok nih dengan homeschooling sebetulnya. Meskipun visi utama kami adalah untuk memberikan opsional dan personalized kurikulum begitu. Oke, I see. Jadi kalau tadi cerita dari Mas Odelio, memang sekolah Indonesia sendiri ini memang udah berangkat dari 2 tahun yang lalu, Mas, ya, memang untuk memberikan solusi kepada para orang tua yang pengen anaknya ini lebih mungkin bisa dibilang lebih intens dan lebih sesuai dengan minat si anak sendiri berarti, Mas, ya. Jadi memang kalau dari sekolah Indonesia sendiri tadi seperti diceritakan sama Mas Odelio, untuk anak-anak karena sih saya juga merasakan, saya juga melihat ya memang kondisi sekarang udah nggak kayak dulu nih kita nih. Mungkin kalau angkat-angkatan kita 90-an atau 80-an kan harus sekolah formal. Tapi sebenarnya kita lebih tertarik misalkan dengan seni atau mungkin olahraga. Nah, di sini perkembangan edukasi juga. Nah, ini salah satunya memang sekolah Indonesia melihat potensi tersebut ya, Mas Odelio, juga perkembangan zaman, apalagi juga perkembangan edukasi di luar sana, di Amerika dan lain-lain. Nah, ini memang fit banget nih buat para orang tua, dan mungkin anak ini saya suka banget sih kata-kata di awal dari Mas Odelio, pendidikan ada pilihan. Ini saya suka banget, terus terang. Kata-kata ini suka banget dari awal tuh. Pendidikan adalah pilihan, daripada kita harus, dulu kan dipaksa, harus bisa matematika, harus pinter IPA, harus pinter IPS. Wah. Nah, tapi sebenarnya makin sebenarnya pilihan nih. Nah, itu tuh saya setuju banget sih. Dan apa tadi yang dari visi misinya dari sekolah Indonesia sih, sebenarnya itu menjawab banget sih dari para orang tua yang udah modern ya, lebih tepatnya ya, untuk mengarahkan anak-anaknya mau kemana nih nanti masa depannya. Itu keren banget di sekolah Indonesia sendiri. Oke, Mas Odelio, kita lanjut lagi nih. Tadi kan udah bercerita sekolah Indonesia berangkatnya dari mana, visi misinya seperti apa. Nah, Mas, boleh dong dijelasin kepada teman-teman dan nanti yang nonton lagi nih IG Live kita, sekolah Indonesia ini apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? Platform apa sih? Oke, jadi Sekolah Indonesia secara garis besar adalah platform pendidikan homeschooling. Ya, artinya di Sekolah Indonesia kamu akan siswa-siswa juga akan seperti sekolah biasa, ada tugas, ada ulangan, ada raport, ada ijazah yang diakreditasi. Sekarang akreditasinya B+, dan bisa setara, artinya kami juga telah meluluskan di siswa yang ke Atmajaya, di UMN juga ada. Jadi platform yang membantu keluarga untuk menyediakan materi, tutor, dan guru, serta paket A, B, C, gitu. Ujian A, B, C, ujian paket A, B, C, begitu. Oke, jadi misalnya platform yang membantu orang tua nih ya, menjadi materi ya, tapi tetap dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia juga khususnya nih, Mas ya. Tetap ada tugas, tetap ada ujian dan lain-lain. Jadi memang tidak ada perbedaan nih, tapi memang tipikal dari sekolah Indonesia dan mungkin homeschooling
ada satu yang difokuskan juga, mungkin satu dua hal yang lebih difokuskan daripada sekolah-sekolah umum seperti itu ya, Mas Odelio ya. Betul, betul. Oke, nah Mas lanjut lagi. Kalau di sekolah Indonesia sendiri ini jenjang pendidikannya mulai dari mana ke mana nih Mas? Apakah hanya sekolah dasar, menengah, atau gimana nih Mas? Dari PAUD sampai SMA. Oke, dari PAUD sampai SMA jadi memang udah ada ya. Oke. Betul. Nah, terus di dalam yang ditawarkan lagi nih Mas sama sekolah Indonesia tadi kan memang udah dijelaskan, apa sih Mas spesifiknya lagi biar teman-teman nih biar tahu, apalagi para orang tua nih yang bergabung di siang hari ini pas banget nih, apalagi udah pengen memasuki tahun-tahun ajaran baru ya. Nah boleh dong Mas diceritain nih kepada teman-teman yang bergabung hari ini, apa sih yang lebih detail ditawarin oleh sekolah Indonesia untuk anak-anaknya nih Mas? Yang pertama yang paling jelas adalah dengan Anda sekolah di sekolah Indonesia, Anda akan bergabung dengan semua anak yang homeschooling di seluruh Indonesia. Saat ini siswanya kan sudah di Sumatera, Bali, Kalimantan, Jawa, kebetulan sudah ada semua, NTT, Lombok. Nah, dan kenapa orang memilih sekolah Indonesia adalah karena di sekolah Indonesia itu bebas biaya bulanan, bebas biaya gedung, ya, tidak ada biaya lain, tidak ada, kami kalau biayanya itu selalu di depan, bahkan kalau pembayaran itu selalu di depan. Jadi kami selalu kontrak, artinya tidak ada pungutan liar atau biaya tidak terduga. Untuk pembiayaan keuangan, misalkan keluarga sudah merencanakan keuangan, sudah merencanakan pendidikan anak mau bagaimana, ini akan sangat membantu. Kami ya guru juga akan membantu bagaimana sih mengalokasikan uang dan pendidikan yang paling cocok dengan anak, lalu kemudian dengan keuangan yang paling cocok nanti tidak mengganggu masa depannya, apa kami juga bisa bantu. Jadi tidak ya memang kalau bicara soal sekolah formal tentu reputasi mereka lebih bagus begitu mungkin ya di luar, tapi bicara soal kebutuhan investasi pendidikan, sekolah Indonesia sangat bisa membantu dan menjawab permasalahan pendidikan anak di kota-kota maupun di daerah begitu. Oke, menarik banget makanya ini dari yang ditawarkan oleh sekolah Indonesia. Memang tadi kalau dari segi pembiayaan dari para orang tua nih yang sudah pastikan udah memikirkan biaya dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa kelebihan juga nih semuanya di awal, dan tadi yang dikutip yang dijelaskan sama Mas Odelio, ini sekolah Indonesia juga akan membantu nih dari keuangan dari si orang tua. Oke, misalkan kebutuhannya sekian, oh ternyata memang si anak cocoknya di sini. Jadi benar-benar ada, bisa dibilang konsultasi dulu masih sesuai dengan minat si anak dan kebutuhan seperti apa, baru nanti disesuaikan dari sekolah Indonesia. Baru tadi ke satu kelebihannya tidak ada uang bangunan, juga cuma sekali pembayaran, dan nanti itu juga tergantung kontrak yang sudah berjalan antara anak dengan orang tua dengan sekolah Indonesia untuk si perkembangan edukasi si anak ya, Mas Odelio ya. Luar biasa. Nah, Mas, lanjut lagi nih Mas. Tadi kan kalau udah disebutin tuh nggak ada uang bangunan dan lain-lain, boleh nggak sih Mas diinfoin kepada teman-teman yang bergabung di siang hari ini, ada paket atau gimana sih Mas biayanya untuk join atau daftar di sekolah Indonesia ini, Mas? Nah ya, kebetulan saya nanti juga akan share bagaimana saya terbantu ya dengan layanan IPM. Tapi untuk paket itu di Indosekolah Indonesia itu pembiayaannya per tahun. Artinya modelnya kalau naik kelas daftar ulang begitu. Jadi setiap tahun bayar, itu biaya wajib. Nah, untuk biaya wajib untuk SD itu 2.500.000. 2.500.000-an. Nah, 2.557 kalau nggak salah. Lalu kemudian SMP itu 3.800.000-an. Kalau SMA 4.900.000-an. Ya, itu masih bisa dicicil. Nah, jadi sudah setahun sekali bayarnya, masih bisa dicicil, sudah ada buku, materi, video pembelajaran, raport. Ya, memang tidak ada seragam. Tidak ada seragam, kartu pelajar. Tapi nanti kayaknya kami juga akan memberikan kartu pelajar. Cuman so far ini sangat membantu sekali. Banyak sekali yang sudah jadi testimoni ya, yang mengatakan sangat membantu. Karena ya tadi bayarnya cuma setahun sekali dan modelnya daftar ulang begitu. Oke, nah jadi buat teman-teman tadi diinfokan oleh Mas Odelio selaku owner dari sekolah kita, jadi ada jenjang
sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Oh, sorry, menengah pertama dan menengah atas ya, teman-teman ya. Ya, betul. Jadi kalau untuk biaya ini juga per tahun nih, teman-teman. Untuk yang sekolah dasar ini ada di 2.557 ya, Mas ya, per tahun. Betul, Dan yang betul. untuk sekolah menengah pertama ini ada di 3,3.857, dan yang untuk sekolah Ya, menengah atas ini 4.957.000 ya, Mas ya. Dan ini ya. dibayarkannya setiap per tahun atau setiap daftar ulang, dan sudah mendapatkan tadi course-nya, terus juga biaya pendidikannya, sama juga nanti ke depannya ada kartu pelajar, Mas. Jadi nggak perlu seragam, karena kan ini memang jatuhnya ada bisa di online juga bisa lebih intens gitu ya, jadi memang nggak perlu seragam. Nah, oke, Mas, menarik banget. Tadi kan kita udah berbicara soal biaya nih, Mas. Nah, kita juga, aduh Mas, boleh nih Mas diceritain kepada teman-teman sebelum menggunakan online payment nih, Mas Odelio. Ya. Gimana sih Mas ceritanya, Mas, dari tim finance mungkin sebelum menggunakan online payment, ini kondisi seperti apa nih, Mas? Kebetulan kalau tadi menjawab sebelum pakai online payment ya, dari dulu saya sudah merasa online payment itu penting. Jadi saya tidak pernah menggunakan offline ya. Kebetulan kenapa saya kemudian memilih online payment, karena dia bisa terintegrasi, sesimpel itu. Ya, jadi saya harap tim saya kebetulan kebanyakan guru nih, guru yang tersebar di mana-mana. Jadi tim inti kami sebenarnya sedikit, tim inti termasuk tim finance. Nah, saya ingin setiap tim itu bekerja sangat optimal dan efektif, tidak perlu pembukuan gitu, atau kalau bisa tanpa harus ke kantor. Jadi kalau saya lihat kalau di sekolah, kalau mau pembayaran itu harus transfer, lalu kemudian pembukuan di PU gitu ya. Tapi kalau di sini orang bisa melakukan pembayaran langsung di website. Ya, itu yang sangat membantu. Jadi ketika tim saya sedang lagi di luar kantor atau sedang ada kegiatan lain, saya kira online payment sudah sangat membantu kami bekerja mobile, bekerja fleksibel, bekerja yang ya lebih efektif saja, gitu ya. Oke, thank you banget Mas Odelio. Jadi memang dari awal nih, untuk Mas Odelio nih, online payment udah penting banget nih Mas, perannya Mas untuk membantu tadi kegiatan dan tim dari Mas Odelio sendiri, dari Sekolah Indonesia sendiri. Memang alhamdulillah sampai saat ini sangat terbantu nih Mas, dan juga lebih fleksibel. Jadi nggak perlu di konsol sana atau bukuan di mana. Juga si orang tua pingin bayar lah, tinggal bayar masuk ke website. Boom, udah, mereka juga langsung bisa menggunakan layanan dari Sekolah Indonesia seperti itu berarti Mas ya. Berarti dengan kata lain, sangat terbantu banget nih berarti Mas Odelio dan Sekolah Indonesia menggunakan online payment dan sudah bekerjasama dengan IPmu ya, Mas Odelio ya. Dan lucunya, orang tua itu yang usia 60-an ya, yang cerita ke saya, itu juga nggak kesulitan tuh, memang awalnya kesulitan, tapi ini tahun kedua, mereka mengatakan, saya lebih suka pembayaran yang website karena bisa bayarnya kapan aja, jam 9 malam juga bisa. Gitu. Nggak perlu harus datang ke sekolah. Iya, nah makanya tadi tuh dapat feedback juga dari orang tua, pasti salah satu orang tua yang udah tua, kemudahan untuk pembayaran dimanapun dan jam berapapun, berarti seperti itu ya, berarti ya Mas Odelio ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, makanya terima kasih nih buat Sekolah Indonesia sebelumnya nih sudah mempercayakan pembayaran sistem online kepada IPmu nih Mas Odelio. Nah, Mas Odelio, boleh ya kita recap dulu nih ke belakang tadi buat teman-teman yang bergabung di siang hari ini, yang baru bergabung nih, kita lagi ngobrol-ngobrol nih bersama owner Sekolah Indonesia, Mas Odelio Arli Susanto. Jadi Sekolah Indonesia ini adalah homeschooling dan platform di edukasi di Indonesia salah satunya. Jadi untuk Sekolah Indonesia ini membantu memberikan solusi kepada kalian nih, para orang tua yang memiliki anak, untuk memberi pilihan pendidikan. Nah, jadi memang secara general mengikuti kurikulum di Indonesia pastinya, tapi di dalamnya juga ada kegiatan yang pastinya ini memaksimalkan minat dan bakat dari anak-anak kalian nih, teman-teman dan para orang tua. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Odelio untuk jenjang pendidikan dari Sekolah Indonesia sendiri, dari PAUD sampai sekolah menengah atas. Nah, tadi juga udah diinfokan juga nih, kalau untuk harga-harga untuk mau sekolah atau homeschooling di Sekolah Indonesia, mulai dari sekolah dasar itu 2,5 juta,
sekolah menengah pertama itu 3,8 juta, dan untuk sekolah menengah ke atas 4,9 juta. Nah, nanti di dalamnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih mendetail lagi, monggo langsung aja dihubungi atau dibuka websitenya sekolahindonesia.com ya Mas Audelio ya, kalau ada pertanyaan lanjutan nih dari teman-teman bergabung yang saat ini. Saya mau menyapa teman, ada Niko. Halo Niko, teman saya yang di Tegal ini, dulu teman SMA. Wah, Halo Niko. selamat siang Mas Niko. Wah, ini luar biasa, dikit lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Audelio nih. Oke, Mas Audelio, kita lanjut lagi nih Mas. Kalau masih kita berbicara tentang edukasi di Indonesia, tadi kan sudah dijelaskan juga kondisinya seperti apa, perkembangannya juga melihat di luar seperti apa, dan harus diimplementasikan juga di Indonesia guna juga meningkatkan kualitas ya, masih bisa dibilang anak-anak bangsa nanti ke depannya. Karena kita, dari saya pribadi pun saya setuju banget, bukannya sekolah umum tidak fokus kepada peminatan anak, tapi enggak, tapi memang di sini kita melihat kelebihan dari homeschooling adalah kita juga membantu nih untuk mengeluarkan atau memaksimalkan minat dan bakat dari anak-anak tersebut. Misalkan tadi yang dikutip sama Mas Audelio, kalau yang kita kutip, ya misalkan dari udah punya kegiatan di luar, atau dia menjadi atlet, atau dia menjadi selebriti yang waktunya pastinya juga tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. Nah, ini juga bisa dimaksimalkan karena kan pendidikan, kita tetap sepakat Mas, pendidikan ini kan tetap penting ya untuk anak-anak bangsa, dan kita pun saat ini juga penting banget untuk pendidikan. Jadi di sini Sekolah Indonesia memberikan solusi nih teman-teman untuk selalu memberikan dan mengembangkan potensi anak-anak kalian tanpa harus bingung, dan bisa memilih nih pendidikannya mau seperti apa. Nah, keren banget. Nah, Mas Audelio, kita lanjut lagi nih Mas. Kita udah ada beberapa pertanyaan nih Mas Audelio yang udah masuk ke tim redaksi kita. Jadi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ini Mas ya. Oke. Yang pertama ada dari Ayu Indrayani nih Mas. Untuk saat ini Sekolah Indonesia ada di daerah mana aja sih Mas? Oke. Sekolah Indonesia saat ini kami siswanya ya, kalau ngomongin pelayanannya kami seluruh Indonesia. Jadi kami bisa dibilang on demand, tapi kami ketika ada siswa di sana, langsung kami bekerja sama dengan PKBM di sana. Jadi kami sebetulnya bekerja sama dengan PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di setiap daerah atau provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kalau dibilang sekarang itu siswanya ada di Lok Sumawe, ada di yang di Sumatera saya lupa, tapi daerah Medan kalau nggak salah, itu satu lagi ada di Riau, ada di Jakarta paling banyak, Balikpapan, lalu Lombok dan Bali, Malang ada, Surabaya ada, begitu. Oke, jadi pada dasarnya Sekolah Indonesia ini adalah di seluruh Indonesia Mas ya. Mungkin nanti semisal kalau ada di daerah yang mungkin bisa dibilang belum nih Mas ya, belum bekerja sama dengan PKBM di daerah tersebut, Sekolah Indonesia nih langsung mengkontak manajemen dari PKBM di sana Mas ya, untuk memberikan layanan edukasi yang sesuai dengan daerah tersebut. Berarti seperti itu berarti ya Mas Audelio ya? Iya, betul. Betul. Wow, luar biasa. Jadi untuk Ayu, untuk saat ini bisa dibilang sekolah Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau kamu ada di daerah di misalkan kota-kota kecil di Indonesia, jangan khawatir, daftar aja langsung Sekolah Indonesia. Nanti tim Sekolah Indonesia akan menghubungi PKBM untuk menjalin kerjasama, tentunya nanti untuk perkembangan anak kalian di daerah yang kalian tinggalkan. Nah, seperti itu berarti Mas Audelio ya. Siap. Bahkan ada yang di Jepang, Malaysia juga bisa. Di Jepang, Malaysia, belajar dari Jepang dan Malaysia ada. Itu cuman nanti kami tetap akan misalkan ada keluarga di Lok Sumawe, kebetulan yang di Lok Sumawe itu dia belajar dari Jepang. Nah, tapi kami daftarkan di Lok Sumawe karena memang ada keluarga di sana. Ini kan kaitannya dengan ujian nasional. Oke, baik-baik. Ini luar biasa, Mas. Jadi walaupun di luar negeri, tapi Sekolah Indonesia juga akan mencari, oh ternyata kalau memang keluarga ada di Indonesia, nah daerah itulah yang akan dihubungi untuk didaftarkan. Bekasnya seperti itu Mas ya? Betul. Wow. Jadi ini sebenarnya seluruh dunia juga bisa, karena online ya. Iya. Wah, ini luar biasa sih, gebrakan ini keren banget. Saya juga baru
tahu nih ternyata sekolah Indonesia Ya, bisa di luar negeri juga nih, tapi tetap nanti betul. harus punya ada keluarga yang ada di Indonesia, Mas, karena kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi Kurikulum. kurikulum di Indonesia ya. Betul. Oke, keren, luar biasa Mas Aurelio. Kita lanjut lagi nih Mas, Ya, pertanyaan dari Aprilia. Oke, apa yang membuat sekolah Indonesia berbeda dengan homeschooling lainnya nih Mas Aurelio? Menarik. ya. Kalau di homeschooling lain pasti ya saya sejauh ini saya sudah memperhatikan homeschooling lain itu ada komunitas dan mereka biasanya punya komunitas di setiap daerah. Sorry, di daerah itu saja. Biasanya komunitas ya ada juga yang komunitasnya sudah seluruh Indonesia, seluruh kota juga ada. Tapi dia biasanya punya kelompok belajar di daerah itu. Nah, sekolah Indonesia tidak. Sekolah Indonesia full mandiri. Artinya kami lalu anak belajar dengan keluarga atau guru kami datang ke apa ke rumahnya. Guru kami tersebar juga di seluruh Indonesia, jadi mau anaknya mau kebetulan minggu itu lagi transfer ke apa namanya ke daerah lain, gurunya juga bisa menyesuaikan. Nah, tapi kalau kami yang jelas tidak ada kelas. Kenapa kami tidak ada kelas komunitas atau kelas bersama? Ya karena tadi siswa kami punya personalized jadwal yang berbeda-beda dan kebutuhan kurikulum yang berbeda-beda. Nah, beda dengan homeschooling lain yang saya tahu, hampir semua homeschooling itu pasti hampir mirip dengan sekolah formal. Mereka punya jadwal yang sama dengan anak-anak lain, tapi bedanya mereka lebih dikit aja belajarnya, fleksibel. Tapi sama persis punya kelas. Nah, kalau kami kan enggak, kami nggak ada kelas karena tadi variatif. Oke. Jadi untuk Aprilia tadi membuat perbedaan antara sekolah dengan homeschooling pada umumnya. Kalau sekolah Indonesia ini lebih personalized gitu Mas ya. Gurunya datang atau mungkin lewat online jadi si anak sama keluarganya. Jadi waktunya lebih fleksibel nih dibandingin homeschooling pada umumnya nih di Indonesia. Jadi untuk jauh lebih intens berarti kalau yang kita bisa simpulkan berarti Mas Aurelio ya dari sekolah kita bersama homeschooling lainnya. Karena terus terang kalau dari saya pribadi melihat homeschooling ini udah intens banget nih. Wah, ternyata sekolah Indonesia jauh lebih intens dan pasti si anak ini juga lebih nyaman lagi berarti nih Mas karena udah benar-benar sendiri dan sama keluarganya seperti itu ya Mas Aurelio ya. Ya, kami juga menyediakan klub ya untuk sosialisasi. Jadi berteman sosial. Ya. Jadi kami menyediakan klub per daerah. Jadi tenang aja, tidak terlalu solo learner, tapi mereka juga punya klub ekstrakurikuler. Nah, itu juga penting pasti. Jadi kan juga tetap harus berinteraksi dengan teman-teman. Nah, Sekolah Indonesia juga udah menyiapkan layanan tersebut Mas ya untuk komunitas di daerahnya. Jadi ada tetap ada jadwalnya untuk tetap saling bertemu. Kasarnya seperti itu berarti ya, Mas Aurelio ya. Keren banget. Nah, itu Aprilia jawaban dari Mas Aurelio. Perbedaan sekolah Indonesia dengan homeschooling pada umumnya. Lanjut lagi nih Mas Aurelio. Pertanyaan dari Desi Apriliana nih Mas. Ini bagus juga pertanyaannya. Untuk harga yang tadi dijelaskan nih Mas, ketiga harga tersebut untuk jenjang pendidikannya, bisa dicicil berapa kali nih Mas Aurelio? Maksimal 12 kali, tapi ada minimum per bulannya. Gitu. Minimumnya sebenarnya tergantung kebijakan. Kami akan screening dulu kemampuan orang tua, lalu kemudian pekerjaannya, tinggal domisili dan sebagainya. Karena kan kami kontraknya di depan sebetulnya, bukan di akhir. Luar biasa. Ini wow, sekolah Indonesia keren banget, visinya benar-benar membantu dan benar-benar memberikan solusi nih kepada orang tua di luar sana dan di pelosok Indonesia untuk lebih fleksibel jadi untuk cicilannya bisa dilakukan 12 kali, tetap ada minimal, tapi akan dilihat juga nih kondisinya seperti apa dan screening seperti apa dari sekolah Indonesia ke calon orang tua. Jadi bisa fleksibel banget nih. Itu luar biasa banget sih, keren banget Mas. Lanjut lagi nih Mas Aurelio. Wah, saya sampai terus terang ini sih keren banget sampai nggak bisa berkata-kata nih karena ini bener-bener gimana ya, kalau kita agak keluar, sekolah Indonesia sih visinya benar-benar membantu anak bangsa tetap mendapatkan edukasi dan juga membantu semua dari segala kondisi orang tua di Indonesia agar anaknya tetap mendapatkan pendidikan yang luar biasa nih Mas ya. Ini luar biasa, ini keren banget. Oke, kita lanjut lagi nih Mas, masih ada 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya dari Alit Sujana nih Mas.
untuk kurikulumnya sendiri ini bagaimana ya Mas? Nah, boleh nih Mas diceritakan lebih mungkin agak sedikit mendetail tentang kurikulum yang dijalankan oleh Sekolah Indonesia nih Mas. Oke. Kurikulum sendiri kami menggunakan kurikulum 2013 atau KTSP dan KTSP tergantung kebutuhan anak. Ada juga kan yang anak yang ingin pindah setelah homeschooling mau pindah ke mana, ke sekolah formal atau ke luar negeri. Jadi kami juga ada Cambridge Cambridge examination ya, kayak ujian Cambridge juga untuk misalkan dia mau ke luar negeri. Nah, kurikulum yang pasti pelajarannya bagaimana? Pelajarannya akan mengikuti raport standar Indonesia. Jadi yang kami berikan hanyalah wajib pelajaran-pelajaran wajib yang masuk raport. Ya, ada kelompok A, kelompok B, bahasa Indonesia gitu kan ya. Yang kami tidak sediakan itu jelas agama, olahraga, dan seni budaya. Itu kami tidak memberikan materi itu. Nah, tapi bagaimana penilaian di raport? Penilaian di raport kami ada yang namanya modul parenting yang akan kami pantau setiap semester. Nah, itu nanti akan jadi tanggung jawab orang tua atau wali. Ya, nanti penilaiannya. Nah, lalu kalau belajar di rumah siapa yang akan menilai? Ada dua pihak. Yang pertama menilai, yang penilaiannya itu adalah dari kami. Yang kedua adalah orang tua. Jadi dan kebetulan di homeschooling juga tidak ada, di tempat kami tidak ada istilah tidak naik kelas nih. Jadi tidak ada istilah naik kelas juga. Ya, jadi di tempat kami itu semuanya kelas itu sesuai dengan usia. Kalau usianya memang sudah harus kelas itu, ya kita akselerasi gitu. Jadi memang kebanyakan siswa kami juga ada yang orang tua gitu, paket kejar paket juga ada. Nah, jadi tidak ada istilah naik kelas, tapi adanya ujian akhir tahun. Nah, nanti pembuktiannya, anak ini nggak ada naik kelas, gimana tahu dia bisa belajar dengan baik? Dia akan dibuktikan di ujian paket. Ya, nanti dia ujian paket ya. Karena mungkin nanti akan yang menilai setiap semester dan setiap tahun itu ada 60% dari orang tua. Ya bisa jadi kan, orang tua kan subjektif gitu kan, maunya nilainya bagus. Tapi nanti akan dibuktikan ketika ujian paket begitu. Oke. Jadi menjawab pertanyaan dari Aldit Sujana, memang kurikulum yang digunakan adalah tahun 2013 dan KTSP ya Mas ya. Karena tadi ini kita juga Sekolah Indonesia mengikuti regulasi-regulasi dari kurikulum Indonesia, dan juga nanti ini juga bisa digunakan untuk ke jenjang selanjutnya Mas ya. Dan ini sebenarnya sih berlanjut nih, nyambung pertanyaan lanjutnya dari Kak Saski nih Mas. Kalau ikut Sekolah Indonesia nanti bisa daftar ke universitas negeri nggak nih Mas? Bisa banget. Jadi kami juga ada program di mana siswa akan didampingi khusus selama 1 tahun untuk bisa masuk sekolah negeri. Itu sebuah kebanggaan sebetulnya untuk kami bisa membantu. Tapi kebetulan di tempat kami belum ada yang masuk sekolah negeri. Sekolah swasta banyak. Sekolah swasta banyak. Tapi kalau ada satu keluarga yang mau di sekolah negeri, universitas negeri, kami akan senang hati membantu. Sebetulnya kalau ijazah itu kami jamin setara ya, artinya setara dengan SMA. Tapi kemampuan anak itu yang kami ingin bantu untuk bisa ujian sama SBMPTN ya. Oke. Jadi tadi mengacu ke pertanyaan Aldit Sujana dan Kak Saski untuk kurikulum yang digunakan tahun 2013 dan mengikuti KTSP, dan pastinya ini juga bisa berlanjut ke jenjang universitas selanjutnya Mas, saya bisa masuk ke swasta dan negeri pun tadi juga bisa, yang disampaikan oleh Mas Odelio. Akan siap membantu selalu nih Mas ya, kalau memang para siswa di sekolah Indonesia ingin masuk ke universitas negeri, ini Sekolah Indonesia siap membantu Mas ya. Oke, luar biasa banget Mas Odelio. Oke Mas, berikut tadi juga udah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita bahas juga dan sudah disortir dengan tim. Ini kita juga udah masuk ke sesi closing nih Mas, sesi penutupan. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Odelio dan Sekolah Indonesia atas waktunya dan sudah mempercayakan sistem online pembayaran online-nya kepada IP-mu. Sebelum kita tutup Mas Odelio, ada kata-kata penutup kan nih Mas buat teman-teman yang bergabung dengan sehari ini dan yang akan menonton IG Live kita nanti nih Mas? Oke. Ya, jadi pertama, pendidikan itu betul pilihan. Pendidikan itu hak milik semua orang dan keluarga tanpa terbatas finansial dan terbatas tempat terbatas knowledge anak, ability anak. Nah,
untuk mereka yang berbisnis, nah ya, mencari financial payment online, saya sarankan pakai IPayMove. Ada banyak rekomendasi dari teman-teman saya yang pebisnis juga menyarankan online payment, tapi saya pilih IPayMove. Kenapa? Karena IPayMove pertama yang paling sederhana untuk pebisnis adalah biayanya hemat ya. Potongan biayanya menurut saya lebih hemat daripada yang lain menurut saya. Kedua, karena layanannya pelayanan support itu sangat ramah dan cepat ya. Sangat membantu sesuai kebutuhan. Jadi saya mau butuh berapa, bisa tarik berapa, bisa. Nah, ini kebetulan saya berterima kasih juga dengan IPayMove karena sudah diundang live. Kedua, saya berterima kasih karena sudah ada apa itu BCA. Kemarin apa itu Mas? VI BCA. Ya, virtual account BCA. Itu saya terima kasih sekali. Itu sangat membantu karena sebelumnya untuk siswa keluarga di Jakarta sangat membutuhkan itu. Sayangnya belum ada. Tapi ya nggak apa-apa. Kami bersabar menunggu IPayMove dan tada gitu kan. IPayMove berkembang bersama dengan Sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia berkembang bersama IPayMove. Sabar aja. IPayMove toh juga bertumbuh. Nah, saya menunggu inovasi-inovasi dari IPayMove. Jadi untuk para pebisnis di luar sana yang melihat live saya juga, pilih IPayMove, oke kok. Sangat membantu banget. Thank you IPayMove. Thank you, terima kasih Mas Audelio dan Sekolah Indonesia atas feedback dan penilaian yang diberikan nih Mas. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Audelio ya. Sama-sama. Oke Mas, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses selalu buat Mas Audelio dan Sekolah Indonesia. Sehat-sehat selalu. Semoga visi dan misinya Sekolah Indonesia selalu berkembang dan selalu membantu para calon penerus bangsa ini menjadi pribadi yang luar biasa ya Mas ya. Thank you banget Mas Audelio dan Sekolah Indonesia. Sama-sama. Terima kasih juga Mas. Yo. Selamat siang Mas. Ya, mari bye-bye. Tadi kita ngobrol-ngobrol seru banget bersama owner Sekolah Indonesia, Mas Audelio Arli Susanto. Jadi Sekolah Indonesia ini adalah platform edukasi homeschooling ya teman-teman ya, yang memberikan solusi yang sesuai nih dengan kalian para orang tua dan perkembangan anak kalian. Nah, jadi nanti buat teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang Sekolah Indonesia, monggo bisa dibuka websitenya sekolahindonesia.com. Nah, oke teman-teman, kita juga sudah masuk di penghujung acara. Sebelum kita tutup, tadi pengen banget mengutip dari Mas Audelio selaku owner di sekolah kita, pendidikan adalah pilihan teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman nih yang punya anak yang pengen sekolah, pendidikan itu adalah pilihan. Jadi silahkan dipikir matang-matang dan didiskusikan oleh si anak, minatnya ada di mana, keinginan seperti apa. Yuk kita dukung bareng-bareng untuk perkembangan si anak agar lebih maksimal lagi dan yang pastinya sesuai dengan peminatan perkembangan si anak. Nah, Sekolah Indonesia ada salah satu solusinya teman-teman. Nggak cuma dari layanan pembelajarannya, edukasinya, tapi dari segi finansial dan lain-lain, Sekolah Indonesia akan siap membantu teman-teman. Jadi langsung aja dibuka websitenya sekolahindonesia.com. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di IPayMove Talk hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sebelum kita tutup, kita juga tadi mungkin mengabarkan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Audelio juga, IPayMove sekarang hadir, yaitu layanan terbaru kita yaitu VI BCA. Jadi buat teman-teman kalau ada yang ingin mengaktifkan layanan VI BCA, monggo langsung dihubungi aja kita ipayMove.com atau lewat IG kita di ipayMove_ID atau bisa lewat email kita di support@ipayMove.com atau marketing@ipayMove.com teman-teman. Oke. Saya Kresna Dwi Cahyonugroho dan segenap tim mohon undur diri teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa teman-teman, kita masih ada di kondisi COVID-19. Jangan lupa tetap olahraga, makan yang sehat, vitamin tetap diminum, dan insya Allah semakin kesini kondisi juga semakin menurun, dan juga dari peraturan pemerintah PPKM juga mulai menurun. Silakan teman-teman tetap semangat menjalani hari-harinya. Kalau memang tidak perlu keluar, di rumah aja, lakukan kegiatan dari rumah. Semoga semakin hari Indonesia semakin baik dan akan terbebas dari COVID-19 dan kita bisa kembali menjalankan kegiatan kita seperti normal sebelum pas ada PPKM. Gitu. Oke teman-teman, selamat siang. Semoga hari kalian menyenangkan.
Oke, bye-bye, selamat siang.